Nice banget. Akhirnya ada monitor Samsung yang membantai, dan membantainya juga nggak main-main. Bisa jual lebih murah dibanding brand Philips. It's amazing. Selama ini kayaknya nggak ada cerita tuh Samsung mau jualan lebih murah, apalagi mau lebih murah daripada brand budget kayak Philips. Tapi tentu hal ini terjadi di segmen yang Samsung sendirian aja yang punya. Samsung Smart Monitor M7 43 ini. Setelah melihat kualitas Philips yang akurasi warna sRGB-nya bagus, gue di awal udah asumsi aja nih, pasti nih Samsung kasih kualitas panel yang rendah lah. Karena harganya murah yang pertama, kedua ada fitur smartnya di monitornya, dan lu bisa pakai monitornya tanpa input apapun dari laptop ataupun PC. Dan juga udah ada USB-C-nya yang full power 65 watt. Wow, dan speakernya kencang banget. Gaya speakernya itu gaya TV sih, kenceng untuk penuhi ruangan, kualitasnya clear dan nggak mendem, bassnya aja sedikit kurang terasa. Overall cukup enak dipakai. Semua fitur yang tadi gue sebutin dimasukin ke monitor dengan harga yang lebih murah daripada Philips. Curiga nggak lu panel yang ngaco? Ditambah di website Samsung sendiri nggak nyebutin apapun tentang kualitas warna sama sekali. Tapi ternyata gue salah. P3 udah bisa sentuh 91% yang ngebuat panelnya udah pasti 100% sRGB dan Rec 2020 di 66%. Dan jelas Samsung kasih panel kualitas lebih atas dibanding Philips. Treatment Samsung juga masih oke ternyata. CCTV-nya bagus, gamanya rapi juga, dan di 6 Delta E kembali Samsung mengalahkan Philips. Dan amazingnya Samsung ini salah satu monitor dengan treatment terbaik dan sangat-sangat bersaing mepetin kualitas Xiaomi. Dan seperti biasa, karena P3 yang tinggi untuk konten sRGB akan selalu oversaturated. Walaupun begitu, cukup masih bersaing dibanding Philips. Di color space P3, baru kita bisa lihat kualitas Samsung ini bersinar dengan 6 Delta E. Menjadi salah satu monitor paling akurat di segmen 4K yang udah kita tes. Dan ini mengalahkan jauh Philips yang posisinya di bawah. Gue mainin monitor ini sampai hampir 2 jam untuk nyeting-nyeting dan nggak nemu preset apapun yang bisa klaim P3-nya yang luas. Bahkan gue cari guide-nya sampai ke website, sampai gue terpaksa baca buku panduan ya. Sama sekali tidak ada penjelasan apapun tentang warna. Dan memang surat ini sih karena nggak jelas fungsinya. Ternyata preset sRGB itu bersembunyi di color space, di mana native jalan di P3 90% tadi, dan customnya jalan di BT 709, atau kita bisa bilang itu juga full coverage sRGB. Yang gue cukup sebel sih, apa artinya native? Orang awam nggak akan tahu native itu apaan, dan nggak ada penjelasan sama sekali dari Samsungnya ini jalan di color space apa. Dan BT 709 selalu dikunci dan nggak bisa dirubah mau lu pakai preset yang manapun. Orang awam pasti akan bingung, dan orang tester kayak gue aja bingung gitu kalau nggak lihat hasil tesnya sendiri gitu. Tolong Samsung kasih guide yang jelas lah. Bagusnya preset custom ini bekerja dengan sangat baik dan bisa limit sRGB-nya yang oversaturated di awal, jadi sangat akurat. Tetap Samsung lebih akurat dibanding Philips. Nice. Dan karena konsep monitor ini tuh kayak agak sedikit kayak TV, banyak settingan-settingan yang ditunjukin buat nonton. Ya dimana semuanya itu lu mesti off untuk dapetin akurasi warna yang bagus dan stabil buat ngedit ketika lu pakai jadiin ini monitor komputer. Sekalian semuanya ini settingan untuk kalibrasi manual, targetnya ke 200 nits. Dan sedikit catatan untuk settingan dynamic brightness-nya ini suka di on otomatis gitu dari monitornya. Ketika lu pindah dari YouTube Smart Monitornya ke input PC gitu, pastiin lu selalu offin settingan ini. Cukup nyebelin sih, suka auto-auto gitu. Dari kalibrasi manual yang gue lakuin, nggak terlalu bisa bikin panelnya lebih akurat jauh. Ini hasil sRGB dan juga P3 ya, di preset custom ataupun juga native. Kita bisa maksimalin hasil monitornya pakai full kalibrasi pakai Kalman di masing-masing preset. Ini preset custom untuk color space sRGB dan preset native untuk color space P3. Dan ECC profile-nya bisa kalian download di deskripsi di bawah, dan pastiin kalian pakai settingan yang gue kasih sebelum apply ECC profile. Hasil kontrasnya ini cukup jauh dibanding yang diklaim Samsung, cuma di 3600-an. Tapi tetap kualitas ini sangat bagus dibanding panel IPS sekelas. Dan untuk nonton ataupun ngedit apapun, untuk konten-konten gelap, jelas kualitas VA jauh lebih superior untuk munculin detail dibanding panel-panel IPS. Struggle Samsung ini ada di max brightness-nya yang cuma standar aja di 260-an nits. Ini cukup untuk ruangan kantor atau kamar biasa, tapi nggak bisa kalau udah kena bias cahaya matahari. Kontennya akan langsung hilang, dan Philips lebih superior dibanding ini. Kelengkapan lainnya yang dikasih Samsung ini ada kabel power yang tipis banget colokannya, HDMI, dan juga kabel USB-C to C atau Thunderbolt. Samsung ini seperti di awal gue bilang sangat menarik, dan lu bisa dapetin di 6,9 juta dengan garansi Samsung yang udah 3 tahun full mengcover sekalian panelnya. Nice banget. Samsung udah tobat akhirnya
Dan tentu langkah ini langsung meninggalkan LG di belakang, nggak jelas dengan masih kekeh garansi 1 tahunnya. Nice sekali Samsung. Dan ini hal yang menarik lainnya untuk monitor ini yang perlu lu tahu. 43 inch itu kayak pakai 22 inch 4 biji yang digabung jadi satu. Dimana ketika lu pakai 4 monitor 22 inch akan ada 8 kabel yang lu mesti atur. 4 kabel display dan 4 kabel power. Dan juga 4 port display dari GPU atau laptop. Di Samsung ini cukup 1 kabel display dan 1 kabel power, selesai. Simple. Dan karena USB-C udah ada dan udah bisa ngecas juga, pakai MacBook atau laptop lainnya yang di power up pakai USB-C sangat-sangat nikmat dan rapi di meja. Segede ini, monitornya juga ada opsi tilt, siapa tahu lu mau pakai sambil berdiri, dibanding Philips yang fix gitu aja. Kualitas tiltnya agak kurang, tapi it works. Dan banyak fitur lain yang bisa lu pakai karena Smart Tizen OS ya di monitor ini. Nonton Netflix, YouTube, dan kawan-kawan kayak Smart TV biasa, bisa. Tapi ingat, Tizen OS belum ada Disney Hotstar, kita mesti pakai browser untuk nonton Disney. Mirroring smartphone, iOS, Android, Windows, dan Mac bisa. Udah ada Office 365 juga kalau lu mau. Berikutnya ada Google Duo, ada. Bisa gunain smartphone kita sebagai webcam, langsung pakai apps-nya Samsung di smartphone, namanya SmartThings. Di app SmartThings ini juga bisa rubah smartphone kita jadi kayak remote TV gitu, dan shortcut-nya jauh lebih lengkap dibanding remote yang dikasih. Entah kenapa remote-nya warna putih sendiri gitu. Ini tipe yang rechargeable. Udah ada voice assistant juga, tentu kita dipaksa pakai Bixby. Oh no! Monitornya juga bisa kita split jadi 2, bisa lu pilih modenya itu ada banyak. Game mode-nya Samsung juga bisa ngebuat monitor ini jadi ultrawide 21:9, ngebuat black bar atas dan bawah, dan tentu resolusi vertikalnya jadi hilang dari 2160p jadi 1600p. Dan terakhir ini beberapa hal yang mesti lu terima ketika lu pilih Samsung ini dibanding Philips 43 inch. Samsung di sini pakai panel VA yang dimana punya kontras yang bagus, tapi di sisi lain ya viewing angle-nya rada buruk ketika dilihat dari samping. Ketika lu jadiin ini TV untuk nonton, nggak akan seenak Philips yang kasih kita panel IPS. Fokus monitor ini kelihatannya memang untuk penggunaan pribadi ya, bukan buat rame-rame. Dan harus pandangannya lurus ke depan, bukan dari samping. Berikutnya di Philips kita bisa pakai PVP dengan 4 input sekaligus di show. Di Samsung ini terbatas cuma 2 input dan cuma bisa kiri kanan. Udah segitu aja perbedaan keduanya yang paling esensial. Sisanya tetap Samsung punya value yang gila dengan USB-C full power dan fitur smart di dalam monitornya. Belum lagi dari pengetesan hari ini kita tahu kualitas panelnya bisa buat editing 2 kalau space, sRGB dan juga P3. Yang ngebuat Samsung ini super great deal buat kalian yang mau punya space luas buat kerja. Gua akan coba pakai 43 inch ini, gantiin ultrawide gua, dan nanti kalau ada kesempatan gua akan bikin lagi videonya setelah 1 bulan. Dan kalian bisa support gua dengan belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Gua Aldrin dari GTD. Sampai jumpa.